Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas kitab Syarhus Sunnah li imami ahli sunnati wal jamaah al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita kemarin masih membahas perkataan beliau, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi anna at-taubata fardun 'ala al-ibadi an yatubu ila Allah azza wa jalla min kabiril ma'asi wa saghiriha. Dan di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwa taubat itu sebuah kewajiban atas hamba-hamba Allah untuk mereka kembali bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari besarnya maksiat ataupun kecilnya. Tentunya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di sini ada isyarat dari beliau, bantahan kepada firqah khawarij yang mereka mengeluarkan para pelaku dosa besar atas nama iman. Karena bagi orang-orang khawarij, orang-orang yang melakukan dosa besar itu kafir di dunia, dan kalau seandainya dia masuk neraka maka tidak akan pernah keluar darinya, alias dikekalkan di dalamnya. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak demikian. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa setiap para pelaku dosa besar itu semua tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, kecuali syirik. Artinya bahwa kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah akan bersihkan dulu di neraka, kemudian ada kesempatan masuk surga. Itulah keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa taubat itu sebuah kewajiban, fardun 'alal ibad, sebuah kewajiban atas hamba-hamba Allah, an yatubu ilallah, agar mereka senantiasa bertobat kepada Allah azza wa jalla, baik dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Nanti saya akan jelaskan apa itu dosa besar, apa itu dosa kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim masih ada kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ruhnya masih berada di jasadnya. Akan tetapi kalau seandainya jasadnya hidup kemudian ruhnya mati, maka seorang muslim tidak ada kebaikan sama sekali di hadapan Allah azza wa jalla. Gambarannya, kalau seandainya antum malam-malam tertidur, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak berdoa, langsung tidur,
kemudian bangun keesokan harinya pun tidak sholat subuh, langsung beraktivitas, langsung kerja, dan tidak ada penyesalan dalam hatinya kalau dia itu sudah meninggalkan kewajiban Allah Azza wa Jalla, seolah-olah sudah aktivitas biasa saja sehari-hari seperti itu. Ketahuilah bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Walaupun jasad kita hidup, ketahuilah bahwa ruh yang seperti itu ruhnya mati, karena tidak ada penyesalan sama sekali. Tapi kalau seandainya seseorang itu, walaupun mungkin dia meninggalkan kewajiban Allah Azza wa Jalla karena belum ada hidayah menyapanya, tetapi kemudian dia tertidur, kemudian dia terbangun, dan hatinya masih memikirkan kenapa dia tidak salat, kenapa dia tidak melaksanakan kewajiban Allah, kenapa dia seperti ini dan seperti itu. Dia celah hatinya, dia celah ruh dan jiwanya. Maka orang ini ada alamat kebaikan, artinya ruhnya mulai hidup dia. Itulah yang disebut dengan nafsul lawamah, artinya jiwa yang selalu mencela dirinya, kenapa dia tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Yang ingin saya katakan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa di antara alamat ataupun syarat orang itu bertobat adalah adanya penyesalan. Bukan hanya sekedar dia meninggalkan maksiat, berjanji untuk tidak mengulang kembali, tapi dalam hatinya itu ada penyesalan. Menyesal dia. Kenapa dia melakukan dosa? Sebab penyesalan inilah yang menunjukkan bahwa ruh kita itu hidup. Bukan hanya jasad saja yang hidup, ruhnya juga hidup. Dan itu alamat kebaikan. Kalau jasad kita hidup, ruh kita hidup, berarti kita di atas kebaikan. Karena betapa banyak di zaman sekarang ini orang enggak peduli kan dengan kewajiban Allah itu. Meninggalkan sholat biasa saja. Sholat tidak ada dosa bagi dia. Sudah meninggalkan sholat digabungkan dengan maksiat-maksiat yang lainnya, tenang-tenang saja dia. Ini hati-hati, hatinya sudah mati orang seperti ini. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Fa in dzakkarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakkarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. In taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Wa in taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Hadza minar rabb." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya aku ini bersama prasangka hambaku." Jadi Allah itu mengikuti prasangka kita. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Tapi kalau kita suudzon kepada Allah, Allah pun sama. Karena Allah itu mengikuti prasangka kita. Kemudian Allah mengatakan, "Dan aku akan bersama dia selama dia senantiasa mengingatku," kata Allah. Kalau seandainya dia mengingatku dalam dirinya, aku pun sama mengingatkan dirinya dalam diriku. Jika dia mengingatku di tengah-tengah, hampirinya dengan berlari. Begitulah muamalah Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Hadis ini ikhwan menunjukkan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang kita kepada kita sendiri. Hatta orang tua kepada kita, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang kita kepada diri kita dan orang tua kita kepada kita. Buktinya, kalau kita datang kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepadanya walaupun lambat,
Mungkin kita sudah tua baru bertobat, ataupun mungkin kita bertobat itu dengan cara merangkak, tidak dengan cara berlari, tidak seperti orang-orang saleh. Itu masih lebih baik dibandingkan orang yang sama sekali tidak bergerak dan tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau masih ada keinginan dalam hati kita ini mencela dosa, kemudian ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, itu masih lebih baik hati kita dibandingkan orang yang sama sekali nggak mau tobat. Karena kalau kita datang kepada Allah walaupun dengan cara berjalan, Allah akan menghampiri kita dengan cara lari. Itulah hebatnya Allah Rabb kita itu. Dia akan senantiasa menunggu dan menunggu kapan tobat kita, kapan tobat kita, dan dia tidak akan pernah jenuh. Allah itu tidak akan pernah bosan, kita yang akan bosan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu ada seorang yang bernama Abu Nuwas. Abu Nuwas itu terfitnah bahwa dia seorang zindik. Abu Nuwas ini terfitnah bahwa dia seorang zindik munafik. Jadi saat wafatnya, orang-orang pun meminta fatwa kepada para ulama, boleh enggak kami menyolati Abu Nuwas? Dan orang-orang pun meminta sang alim di daerah situ untuk menyolati Abu Nuwas. Tapi sang alim menolak karena Abu Nuwas itu uttuhima bizindik, dia dituduh punya paham zindik munafik, orientalis bahasa kitanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian tidak banyak orang yang datang untuk menyolati Abu Nuwas ini. Kemudian setelah dimandikan, rupanya dalam bajunya itu orang yang memandikan itu menemukan sepucuk surat. Kemudian surat itu dibaca, dan surat itu bunyinya, in azumat dzunubiya kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam in kana la yarjuka illa al muhsin fabiman yaludhu wa yastajirul mujrim. Kata-katanya pendek, tapi lihat isi kandungan kata-kata dari catatan tulisan Abu Nuwas yang diletakkan di pakaiannya ini. Dia mengatakan, in azumat dzunubi, seandainya dosaku teramat sangat besar, ya kasratan, atau teramat banyak sekali, alimtu laqad alimtu, aku sudah tahu, bi anna afwaka a'zam, bahwa pemaafanmu ya Rabb, ampunanmu ya Rabb jauh lebih besar dibandingkan dosaku. Anggap saja dosaku besar, bahkan besar sekali, bahkan banyak sekali, tetapi ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa hambanya. Makanya ada hadis, kalaulah seandainya dosa kita membumbung sampai ke langit, kemudian kita datang kepada Allah tidak menyekutukan Allah, apa kata Allah? Ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Kemudian potongan yang kedua dia mengatakan, in kana la yarjuka illal muhsin fabiman yaludu wa yasta'jirul mujrim. Kalau seandainya yang diterima, yang hendak diterima olehmu ya Rabb adalah orang-orang baik saja, lalu kenapa orang-orang jahat yang berdosa itu harus minta perlindungan? Kemana lagi mereka harus kembali? Kalau yang diterima orang-orang baik saja, lalu orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak maksiat itu harus kemana mereka kembali? Subhanallah. Ketika kemudian sepucuk surat ini dibacakan kepada sang alim dan ditanyakan kepada istrinya, kapan dia menulis surat ini? Kemudian istrinya mengatakan, 1 hari sebelum meninggal dia mencatat surat ini. Kata sang alim, kalau begitu kita solatkan. Kalau begitu kita solatkan semuanya. Dari sini ada pelajaran besar bahwa al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah.
Betapa banyak orang-orang yang lisan mereka mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, tapi saat kematiannya kalimat itu sudah tidak terucap. Tapi betapa banyak orang-orang yang tidak mengucapkan astaghfirullah, tapi saat kematiannya dia pula mengucapkan astaghfirullah. Maksudnya apa? Ada sebagian manusia itu yang mereka berbangga dengan ibadah mereka, karena dia solat malam terus tidak pernah berhenti, baca Quran terus tidak berhenti, zikir kepada Allah. Itu sebuah perkara yang baik. Tetapi kalau menjadi sebuah kesombongan dan kebanggaan bahwa dia itu jauh lebih baik dibandingkan orang lain, itu jauh lebih jahat orang ini kondisinya dibandingkan orang yang tidak pernah solat malam, tidak pernah zikir, tidak pernah baca Quran, tapi dia menangis karena dosa-dosanya. Kalau seandainya ada dua orang, yang satu ahli solat, ahli puasa, ahli zikir, ahli baca Quran, tapi dia yaghtar bi amalihi, sombong dengan amalannya, merasa itu paling hebat dia, merendahkan orang lain. Tapi yang satunya amalannya kurang, tapi dia selalu menangis dari dosa-dosanya, dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lebih sayang kepada orang yang menangis dari dosa-dosanya walaupun sedikit amalannya, dibandingkan orang yang rajin ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Karena Allah itu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang tobat. Dari sini tidak boleh seseorang membanggakan dirinya, tetapi merendahkan dirinya jauh lebih baik. Karena itulah seharusnya seorang hamba merasa fakir di hadapan Rabb yang Maha Kaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif rahimahullahu taala mengisyaratkan tentang pentingnya tobat dari dosa-dosa. Apakah dosa itu kecil ataukah dosa besar? Di dalam sebuah syair yang bagus sekali dikatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, jilid yang pertama halaman 402, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqah wasna kamashin fawqal ardi syauki yahdhar ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah semua dosa yang kecil ataupun yang besar, karena itulah hakikat ketakwaan manusia. Berjalanlah di dunia ini seperti seseorang yang melintas tanah penuh dengan duri-duri. Tentu dia akan selalu berhati-hati dari apa yang ia lihatnya. Sekali-kali jangan pernah remehkan dosa kecil, karena gunung-gunung besar itu sebenarnya berasal dari kerikil-kerikil kecil. Gunung besar itu menjadi besar itu karena kumpulan kerikil kecil. Apa maknanya? Maknanya persis yang dikatakan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikumpul-kumpul ya besar juga, dan tidak ada dosa besar kalau senantiasa digempur dengan istighfar. Artinya bahwa kalau seandainya seseorang itu kemudian memilah-milih ini dosa besar, ini dosa kecil, enggak apa-apa, ini kan masih kecil, belum besar. Yang kecil ini terkadang lebih bahaya dibandingkan yang besar. Saya ulangi, yang kecil ini terkadang lebih bahaya dibandingkan yang besar. Perhatikan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian, jangan sampai meremehkan dosa, mau kecil mau besar. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu.
Karena jika ia berkumpul pada seseorang, maka boleh jadi dosa-dosa itu akan menghancurkannya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dharaba lahunna mathalan kamathali qaumin nazalu arda falatin fahadhara sani'ul qaumi faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil'udi war-rajulu yaji'u bil'udi hatta jama'u sawadan fajtajunaran wan dhaju ma qadhafu fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Apa permisalannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kaum yang singgah di sebuah lembah, kemudian dihampiri oleh pemuka kaum. Lalu orang tadi pergi kembali dengan membawa dahan kering-kering hingga terkumpul dalam jumlah yang banyak. Kemudian disulutlah dahan-dahan kering itu dengan api, maka tumpukan dahan tersebut menjadi terbakar dan menjadi matang apapun yang di atasnya, apapun yang dipanggangnya. Apa permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat hati-hati jangan remehkan sebuah dosa? Maksudnya walaupun itu kecil. Karena kecilnya dosa ini kalau dikumpul-kumpul itu jadi besar dan bisa menghancurkan. Seperti Anda mengumpulkan satu batang kayu, satu batang kayu, satu batang kayu sampai setumpuk, kemudian Anda bakar, maka apinya bisa melalap apapun yang di sekitarnya. Saya contohkan seperti ini. Kalau seseorang kemudian melakukan berzina, betul-betul berzina dengan seorang wanita pelacur. Ini ada dua orang nih. Yang satu berzina, betul-betul berzina. Yang satu tidak berzina, tapi membayangkan zina. Berzina itu dosa besar kan? Tapi kalau mencium, meraba, membayangkan itu bukan dosa besar, itu dosa kecil. Ya, seperti antum melihat handphone, kemudian melihat aurat perempuan, kemudian terbayang-bayang ingin zina, tapi takut zina kan itu haram. Maka membayangkan zina terus menerus ini jauh lebih bahaya dibandingkan zinahnya itu sendiri. Karena kalau zina setelah zina selesai. Tapi kalau membayangkan zina terus-terusan sehingga hatinya kemudian rindu ingin berzina tapi tidak mau berzina, kan itu sebuah dosa. Lama-lama kemudian hatinya diperbudak dengan keinginan zina tapi tidak bisa zina. Dan kalau sampai diperbudak, berarti bukan hanya sekedar jatuh kepada kemaksiatan, boleh jadi Anda bisa jatuh kepada kesyirikan. Dari segi mana jatuhnya kesyirikan itu? Membayangkan orang berzina itu, ikhwan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Allah mengatakan, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa apabila syahwat itu kemudian memperbudak hatinya, kemudian hatinya itu rindu untuk melampiaskan syahwat dalam berzina, terus setiap hari hatinya seperti itu, karena melihat hal-hal yang kemudian terbayang dia ingin melakukan zina, berarti dia telah melakukan kesyirikan dengan cara apa? Menjadikan syahwat itu tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak kesyirikannya, karena menyimpangkan kecintaan yang harusnya diberikan kepada Allah, dia berikan kepada syahwatnya. Makanya terkadang dosa kecil itu bisa lebih bahaya dibandingkan dosa besar itu sendiri, kalau itu terus menerus dan ditumpuk-tumpuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini seorang tabi'in yang bernama Bilal ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, la tangzuri ila sigharil ma'siyati
walakin unzur ala man asaita. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, janganlah kalian melihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Jangan pernah lihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau sedang bermaksiat. Karena baik dosa besar ataupun dosa kecil sama-sama maksiat. Dosa besar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda berzina, Anda mencuri, Anda ghibah, Anda membunuh, Anda minum khamr, itu semua maksiat. Sebagaimana kita melihat hal-hal yang diharamkan, memandang aurat, meraba perempuan yang bukan mahram, dan begitu seterusnya, itu juga maksiat. Jadi dosa besar maksiat, dosa kecil juga maksiat, dua-duanya maksiat. Makanya kemudian dia mengatakan, jangan melihat kepada maksiat, apakah ini kecil, apakah ini besar, tapi lihatlah kepada siapa Anda sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Anda sedang bermaksiat kepada Allah. Cukuplah sebagai pengetahuan saja pembagian itu, ada dosa besar, ada dosa kecil, ya pengetahuan sajalah. Sebagai pengetahuan bahwa dosa terbagi dua, ada yang besar, ada yang kecil kan. Tapi jangan kemudian pembagian ini menjadikan kita terangsang untuk melakukan dosa kecil dan mengatakan, ah ini kan kecil saja, belum besar. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Karena di sini la tangzur ila sigharil ma'siyati walakin unzur ila man asaita. Jangan pernah melihat kepada kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang dikeluarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqwa alaihi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Qala Abu Syihab biyadihi fawqa anfihi. Orang-orang yang takut dengan dosa, seorang mukmin apabila dia melihat dosanya, seorang mukmin apabila dia melihat dosanya, maka dia seolah-olah sedang duduk di bawah gunung yang akan meledak. Coba antum, ada gunung Merapi yang akan meletus, kemudian antum duduk di bawahnya, dan orang-orang mengatakan sebentar lagi gunung itu akan meletus. Kira-kira antum akan tetap duduk di situ atau akan kabur dan lari? Pasti kabur dan lari. Tidak mungkin antum akan bunuh diri dengan kena lahar ledakan gunung. Pasti lari sekencang-kencangnya biar tidak terkena letusan gunung. Itulah seorang mukmin apabila melihat dosanya, maka dia akan lari selari-larinya. Tapi orang fajir, kata Nabi SAW, melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Kata Abu Syihab, perawi hadis ini, maka dia tidak akan mempedulikan lalat. Boleh jadi dia mengusir sebentar, kemudian lalat akan kembali lagi, dan dia tidak hendak betul-betul mengusirnya. Artinya walaupun dia bertobat, ya pasti balik lagi berbuat dosa. Bertobat, balik lagi seperti lalat, asih bolak-balik, diusir balik lagi, diusir balik lagi. Ya, makanya kenapa seorang muslim itu perlu menundukkan hatinya di atas syariat. Itu obatnya sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menundukkan hati kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin antum akan benci dengan kemaksiatan. Walaupun ada hadis yang dilemahkan para ulama, tapi Imam Nawawi mensahihkan dan mencantumkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-41 yang sudah saya bahas di ibu-ibu itu. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang dengan iman sempurna sampai hawa nafsunya bisa ditundukkan dengan yang aku bawa, kata Rasul. Apa maknanya? Menundukkan hawa nafsu itu seperti apa? Saya contohkan. Kalau ada dua orang yang minum khamr, kemudian diingatkan suruh tobat, jangan minum khamr, tobat, khamr itu haram, termasuk amal setan, termasuk perbuatan najis, kau tidak akan beruntung. Dibacakan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang bahaya minum khamr.
Dua orang ini bertobat, dua-duanya tobat, betul-betul tobat, tidak mau minum khamr. Anggaplah yang satu si Amr, yang satu si Zaid. Si Amr ini memang betul-betul istiqamah ketika dia mendengar ayat-ayat haramnya khamr, hadis-hadis tentang larangan khamr, betul-betul didengar, dijauhi, bahkan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada khamr dia jauhi. Asal melihat orang mabuk saja dia benci, asal melihat tempat mabuk saja dia langsung benci hatinya. Pokoknya apapun yang mengantarkan wasilah-wasilah kepada khamr, betul-betul dia jauhi. Dia tidak mau melihat walaupun botolnya. Tapi si Zaid ini tidak. Memang dia tidak minum khamr, sama-sama tidak minum khamr lagi. Tapi si Zaid ini kalau tengok botol masih terbayang tuh. Pengen juga saya minum kayak dulu katanya. Tapi takut karena haram. Masih terbayang-bayang pokoknya, nampak saja ada botol khamr, keinget lagi. Ada lagi tempat minum-minum di situ ada gambar apa namanya? Merek-merek tuh, Kasbet atau apa tuh di jalan-jalan tuh. Wah, pengen juga tuh. Hatinya masih kepengen tapi tidak melakukan karena dia tahu khamar itu haram. Para ulama mengatakan antara Zaid dan Amr ini berbeda. Adapun si Amr betul-betul dia menundukkan hatinya kepada syariat karena dia benci maksiat. Tapi si Zaid ini belum mampu menundukkan hatinya karena masih rindu berbuat maksiat walaupun dia tidak maksiat. Bisa dipahami? Itulah bedanya orang yang bisa menundukkan dengan yang belum bisa menundukkan jiwa ini. Makanya di sini Nabi SAW menggambarkan bagaimana seorang mukmin yang takut dengan dosa dengan seorang fajir yang tidak takut dengan dosa. Tapi yang jelas bahwa jangan pernah remehkan sekecil apapun kebaikan. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa kecil karena gunung sebesar itu sebenarnya tertumpuk dari kerikil-kerikil kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullah taala mengingatkan di sini, kata muallif, an yatubu ilallah min kabiril ma'asi wa saghiriha. Hendaklah seseorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar ataupun dosa kecil. Apa itu dosa besar? Para ulama ketika mendefinisikan dosa besar, kita ambil pendapat yang dikuatkan Imam Ahmad, Al-Imam Al-Qurtubi dan Al-Imam Ibnu Taimiyah, serta yang dikuatkan Imam Zahabi rahimahullahu taala tentang definisi apa itu dosa besar. Mereka mengatakan sebagaimana dinyatakan Hasan Al-Basri, annal kabair, bahwa dosa-dosa besar adalah kullu dzambin, setiap dosa, khatamahullahu ta'ala binarin au ghadabin au la'natin au adzabin. Setiap dosa yang Allah tutup dengan ancaman neraka, dengan adanya kemurkaan Allah, dengan adanya laknat Allah, dengan adanya azab Allah, maka itulah dosa besar. Ada definisi yang lain yang ditambahkan, dan juga adanya hudud min hududid dunia. Kalau diancam dengan had-had yang ada di dunia seperti potong tangan, rajam, cambuk, penggal dan begitu seterusnya, maka itu dosa besar. Jadi kesimpulannya dosa besar itu, kalau ada dosa kemudian terancam di dunia dengan hukum hudud, seperti berzina itu kan diancam dengan hudud. Kalau dia menikah, rajam sampai mati. Kalau belum menikah, cambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau dia minum khamar, dicambuk 40 kali di zaman Rasul, di zaman Umar 80 kali. Kalau dia mencuri, potong tangan dan begitu seterusnya. Maka setiap dosa yang diancam dengan had, hudud di dunia, maka ketahuilah itu dosa besar. Atau di akhirat dia diancam dengan adanya neraka, dengan adanya kemurkaan Allah, dengan adanya laknat dari Allah, dengan adanya azab. Pokoknya terancam dengan perkara-perkara seperti ini, ketahuilah itu adalah dosa besar. Seperti Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman
innama ya'kuluna fi butunihim nara. Siapapun yang memakan harta anak yatim itu sama dengan memakan di perutnya api-api neraka. Berarti diancam dengan neraka. Berarti memakan harta anak yatim dosa besar. Ya. Ataupun ketika Allah mengatakan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, balasannya jahannam, terancam dengan neraka. Berarti membunuh seorang mukmin itu dosa besar. Apapun dosa yang ada ancamannya. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya karena mengakhir-akhir waktunya. Berarti mengakhir-akhirkan waktu salat dosa besar karena terancam dengan wail, dengan neraka wail. Jadi apapun dosa, kalau ada ancamannya, berarti dosa itu dosa besar. Kebalikannya, kalau tidak ada ancaman dari hudud dunia atau dari azab akhirat, maka dosa itu dosa kecil. Sebagian para ulama berusaha membilang berapa jumlah dosa besar itu, berapa banyak. Karena Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengarang satu buku namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau kumpulkan di situ 50 lebih dosa besar. Sehingga kemudian menjadi khilaf para ulama berapa jumlah dosa besar itu sebenarnya. Ya. Maka ada yang mengatakan, sebagian para ulama mengatakan bahwa jumlah dosa besar itu addaha ba'duhum bisab'in. Sebagian ulama menghitung jumlahnya ada 70 dosa besar. Wa ba'duhum aksar min dzalik. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak, bukan 70 dosa, lebih daripada 70 dosa. Bahkan sebagian yang lain sampai menghitung sab'u mi'ati dzamban, 700 dosa besar. Jadi ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan lebih daripada itu, ada yang sampai mengumpulkan sebanyak 700 dosa besar. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang akan menghancurkan dirimu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan satu syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari peperangan, dan yang ketujuh menuduh wanita baik-baik berzina. Kata para ulama, ini bukan hasar, ini bukan batasan bahwa dosa besar itu cuma 7. Tetapi ulama memahami bahwa ini adalah terbesar dari dosa-dosa besar. Inilah dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Jadi ada dosa-dosa besar, dari dosa-dosa besar itu inilah yang terbesar. Diawali dengan syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh, kemudian makan riba, kemudian makan harta anak yatim, kemudian lari dari peperangan, kemudian menuduh wanita baik-baik berzina. Maka yang di bawahnya tetap dosa besar, tapi di bawahnya, karena dosa besar itu sifatnya tafawud darajat, kata ulama, bertingkat-tingkat. Inilah yang paling tinggi. Bukan pembatasan dosa besar itu cuman 7. Karena Imam Zahabi, kalau antum, bagus buku itu antum beli, namanya Al-Kabair. Dosa-dosa besar itu kumpulan sekitar 50 kalau tidak salah, dicantumkan tentang dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Taib asyrul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun demikian, dosa sebesar apapun, ikhwatu fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Allah itu rahim. Lalu kenapa manusia itu bisa berbuat dosa? Pertanyaannya, apa penyebabnya? Kenapa kita bisa berbuat dosa gitu? Kenapa Allah tidak takdirkan saja kita tidak berbuat dosa gitu? Kenapa Allah takdirkan pula kita berdosa? Kan enak kalau seandainya kita seandainya tidak berdosa, kan enak. Allah sendiri tidak ada yang kemudian kurang ajar dengan dia. Tetapi ma'asyiral muslimin, Allah takdirkan kita melakukan dosa, tetapi dosa yang kita lakukan tidak memadaratkan Allah sedikit pun. Ingat hadis Nabi, seandainya orang yang awal kalian sampai orang yang terakhir kalian ala afjar qalbi wahidin
Mereka berada di atas hati yang satu, semuanya fajir, kata Nabi. Anggaplah satu dunia itu jahat semua. Tidak ada yang baik satu dunia itu. Dari mulai Adam sampai yang terakhir mati yang terkena sangkakala Israfil. Anggaplah jin dan manusia seperti itu. Tidak ada yang baik, kata Nabi. Inna awwalakum wa akhirakum jinnakum wa insakum. Orang yang pertama dan yang akhir jin dan manusianya ala afjari qalbin wahidin. Mereka berada di atas sefajir-fajirnya, sejahat-jahatnya hati. Semuanya nggak ada yang baik. Apa kata Nabi SAW? Ma naqasa min mulkihi syai'a. Itu tidak mengurangi dari kekuasaan Allah sedikit pun. Seandainya semua manusia berbuat jahat, berkurang kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Tidak berkurang. Atau sebaliknya, kata Nabi SAW, kalaulah orang yang awal, yang akhir, jin dan manusianya dirubah oleh Allah, semua baik, semua taat, tidak ada yang maksiat. Kata Nabi SAW, ma zada fi mulkihi syai'. Itu pun tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Artinya ketaatan kita tidak menambah kekuasaan Allah, kemaksiatan kita pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Maknanya maksiat itu tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Karena kita yang berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa Allah takdirkan kita ini berbuat dosa, ikhwan? Pasti kita berbuat dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala kelak membangkitkan semua manusia di padang mahsyar, kemudian menghadap kepada Allah, demi Allah tidak ada satupun manusia yang menghadap bersih dari dosa. Semua manusia pasti bawa dosa. Kalau seandainya kita menghadap kelak di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, semua berdiri menghadap Allah, wallahi demi Allah tidak ada manusia yang tidak membawa dosa, ikhwan. Semua manusia itu membawa dosa, baik banyak ataupun sedikit. Karena Allah sudah mentakdirkan manusia itu berbuat dosa. Kata Nabi SAW, kataba libni Adam. Allah sudah mencatat, artinya mentakdirkan, menjadi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba akan senantiasa melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasul mengatakan, mata zinanya memandang yang haram, telinga zinahnya mendengar yang haram, lisan zinahnya mengucapkan yang haram, termasuk hidung zinahnya mencium ke yang haram, termasuk tangan dan kaki digerakkan kepada yang haram, dan kemaluanlah yang akan membenarkan atau mendustakannya. Dan itu sebuah kepastian. Manusia di mana saja pasti berbuat dosa. Tidak mungkin tidak. Antum berbuat tinggal di mana saja, mustahil antum tidak berbuat dosa. Sebutkan antum tinggal di mana. Mau antum ngurung diri dalam rumah, mau antum di luar rumah, mau antum di keramaian manusia, pasti berbuat dosa. Apalagi zaman sekarang. Tetapi walaupun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan manusia harus berbuat dosa, bahkan bapak kita Adam alaihi salam juga berbuat dosa, tapi Allah itu rahim. Allah itu rahim. Tetap seberapa banyak pun dosa kita, Allah pasti ampuni. Itulah kenapa Allah itu jauh lebih kasih sayang dibandingkan diri kita sendiri kepada diri kita, ataupun kepada orang tua kita kepada kita. Sampai dalam perang Hunain. Perang Hunain itu kaum muslimin kan menang. Kemudian banyak budak-budak tawanan perempuan. Jadi Nabi SAW kedua matanya terpusat kepada tawanan-tawanan perempuan. Karena ada satu tawanan perempuan itu, tiba-tiba dia menangis, histeris, mencari-cari bayinya. Setiap ketemu bayi yang digendong wanita orang lain, diambilnya. Setelah bukan bayinya, diserahkan kembali. Hampir semua wanita yang pegang bayi diambilnya, tapi dikembalikan kembali, kan itu bukan bayinya. Rupanya Rasul baru paham wanita itu kehilangan bayinya. Menangis dia, histeris. Kemudian dia pun sampai terduduk lemas dan hampir putus asa. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang wanita menggendong bayi. Itu adalah bayinya. Ketika melihat bayinya, bahagia luar biasa. Sampai kemudian dia menyusui tanpa peduli auratnya kemana-mana. Kemudian air susunya muncrat kemana-mana, dia gak peduli. Saking tidak sadarnya, karena puncak kesenangan bayinya ketemu. Bayinya ketemu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitulah kasih sayangnya seorang ibu kepada anak. Bagaimanapun kondisinya, pasti dia akan mencari anak. Sampai ada kasus baru-baru ini kan, ada orang mati memeluk bayinya kan. Banyak ada anak kecil yang
belum makan 2 hari. Yang belakangan tahu kasusnya dibunuh oleh suaminya. Tapi lihat kematiannya, dia perlu bayinya dia. Ya. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, ambil kayu bakar. Kata Nabi, ambil kayu bakar, buat perapian di sana. Setelah kau buat perapian di sana, kata Rasul, panggil wanita yang baru menemukan bayinya itu. Kemudian kau perintahkan wanita itu lemparkan bayimu ke dalam api itu. Kira-kira apa jawabannya? Maka sahabat mengatakan, ya Rasul, ini kegilaan namanya. Wanita itu sudah sedih, sudah putus asa karena bayinya hilang. Tiba-tiba sudah ketemu bayinya dan dia merasa bahagia. Tiba-tiba kau suruh dia melemparkan bayi ke dalam api. Ini kegilaan namanya. Dan tidak mungkin wanita itu akan mau. Karena kasih sayangnya wanita itu kepada anak bayi itu. Kata Nabi SAW di sini syahidnya, Allah lebih sayang dengan hambanya dibandingkan wanita itu dengan bayinya. Itu syahidnya. Allah lebih sayang dengan hambanya dibandingkan wanita itu dengan bayinya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, kalau seandainya pada hari kiamat ada 2 yang akan menghisab diriku, 1 ummi ibuku dan 1 Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, aku jauh lebih memilih Tuhanku dibandingkan ibuku. Walaupun tahu ibuku sayang denganku, tapi Allah jauh lebih sayang kepadaku dibandingkan ibuku kepadaku. Padahal mustahil seorang ibu, apalagi antum anak yang baik, ketika kemudian menghisab antum, pasti antum langsung dimasukkan ke surga lah. Nah, mungkin dimasukkan ke neraka kan? Gak akan hitung-hitungan seorang ibu dengan kita itu. Tapi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan, tetap aku memilih dihisab oleh Tuhanku dibandingkan oleh ibuku, katanya. Karena aku tahu kasih sayang ibuku jauh lebih besar, kasih sayang Tuhanku jauh lebih besar dibandingkan ibuku. Dari sini Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni semua dosa. Sudah Isya ya? Belum, berapa menit lagi? 3 menit lagi. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu bagaimana cara taubat itu? Dan apa taubatan nasuha itu? Kita sering mendengar istilah taubatan nasuha, taubatan nasuha. Apa yang dimaksud taubatan nasuha itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Di sini ada kalimat taubatan nasuha. Apa yang dimaksud taubatan nasuha? Berkata Imam Al-Quradi rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan beberapa pendapat para ulama, beliau mengatakan, ijma'uha arba'atu asya. Disebut taubatan nasuha kalau terkumpul 4 perkara. Yang pertama, al-istighfaru bil lisan. Istighfar dengan lisannya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, al-iqla'u bil abdan. Betul-betul badan kita menjauhi dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, idmaru tarkil audi bil jinan. Perasaan dalam hati betul-betul berazam ingin menjauhi, tidak mungkin kembali lagi kepada dosa yang sudah dikerjakannya. Kemudian yang keempat, muhajaratus sayyi'il ikhwan. Berusaha menjauhi teman-teman yang baik yang akan menyeret dia ke dalam dosa. Itulah disebut taubatan nasuha. Istighfar, badan kita menjauh dari maksiat, hati kita berazam untuk tidak kembali melakukan maksiat, dan yang keempat, jauhi teman-teman yang akan menyeret kita ke dalam maksiat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.